Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance, bank-bank digital. Yang pertama ada BBYB, kedua BBHI, ketiga BNBA, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BEPIK, kedelapan Baca, kesembilan BCIC, dan terakhir AGRS. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBYB yang ditutup di harga 655 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker kemarinnya BBYB ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB bentuk ekor ya, candle hammer terbalik pas di area resisten, takutnya besok jebol. Jadi kondisi seperti ini candlenya kurang bagus. Memang MACD-nya masih mengarah ke atas, masih golden cross, dan ada indikasi juga ini kalau dilihat bullish divergent ya. Harga sahamnya turun, indikator MACD-nya naik. Ini ada perlawanan, tapi untuk konfirmasinya 700 tembus itu baru oke ya untuk BBYB atau ini. Jadi kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu ya. Candlenya kurang bagus. Tapi kalau misalnya ada yang kebeli, ya itu untuk BBYB. Kalau dia turun dari 650, out dulu aja sekitar 2% sampai 3%. Daripada dibawa ke 600 kan dalam banget tuh dari 645, 6540. Dari harga sekarang. Nah, jadi seperti itu. Untuk BBYB, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBHI yang ditutup di harga 1635, terkoreksi 0,6%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal semarinya BBHI hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBHI di area support sebentar lagi dekat dengan 1600 dan peluang besar sih ada pantulan. Hari kemarin juga dia membentuk doji. Jadi ada pantulan, tapi pantulan-pantulan terbatas. Kalau ke 1800 tuh terlalu tinggi menurut saya, tapi apapun bisa terjadi di market. Kalau kondisi seperti ini untuk BBHI, kalaupun rebound 2 hari ke depan ya, hari ini dan besok Jumat, arahnya bisa 1700 sampai 1750. Itu untuk BBHI ya. Cuman ini saham downtrend dan double topnya juga sudah tercapai. Sedikit lagi ya, 1600 tuh. Kalau dia sudah di bawah itu ya, biasanya kan saham nggak pas-pas support juga. Bisa jadi 1635 ini udah mantul. Ini dia tadi sampai di 1615. Terus ditarik naik ke 1635. Jadi besok menurut saya ada peluang technical rebound untuk BBHI. Seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBA yang ditutup di harga 835, terkoreksi 3,46%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya BNBA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BNBA jebol 900, kondisi seperti ini rawan ya, lebih baik wait and see aja dulu. Lihat aja momentum besok ada buying power. Kalau ada buying power ya nekat, cuman bid over tipis ya. Ini untuk BNBA nggak menarik ya menurut saya untuk BNBA. Jadi ya tergantung masing-masing lah ya. Kalau dilihat kan 900 sudah dijebol ke 800 lah. Mungkin ada pantulan terbatas di 800. Iya, ada kemungkinan dia mantul bisa sampai 900. Tapi kalau ditarik support kuatnya ya 600. Tuh, arahnya mungkin nggak sampai 600. Kalau kelihatan seperti ini ya ada peluang sampai 600 untuk BNBA ya. Seperti ini aja Bapak Ibu, lihat itu aja. Naik turunnya 100 poin dari 900 ke 800, 800, 700, 700, 600 itu. Biasanya tetap ada pantulan-pantulan di area support. Seperti halnya di 900 kan mantul sebentar dia sampai 940, koreksi lagi. Nggak mampu juga, dia akan naik. Ya, seperti itu. Nanti di 800 tuh ada pantulan. Besok kemungkinan kalau dia turun dulu, jaga aja di 790, 800 tuh peluang besar ada pantulan untuk BNBA. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Amar yang hari ini naiknya cukup signifikan, 12,56% ke harga 224. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia broker semarinya ini biasa aja, malah ada distribusi dari Becky ya, yang nampung broker retail nih, PD, YP, EP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, rejection ya, dia itu sempat jebol pas di harga psikologisnya, wajar kalau ada pantulan ya. Di 210 itu kan harga psikologis perubahan praksi harga, kemarin dia sentuh dan hari ini rebound, itu wajar. Apakah ini rebound reversal? Kalau dilihat volumenya meningkat, cuman belum saatnya juga ya naik tinggi. Lihat aja ada berita apa untuk Amar. Saya belum update ya. Kalau Bapak Ibu ada berita apa tentang Amar, bisa tulis di kolom komentar biar yang nonton video ini juga tahu ya. Tapi kalau dilihat secara teknikal untuk Amar, besok bisa naik, ada peluang naik. Tapi mentok ya, kepentok di 240 itu. Kalaupun naik.
sampai situ ya, dan koreksi lagi. Belum saatnya dia tembus 240 itu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli di support tadi atau beli buy on break, dia tembus 210 beli, jagain aja tuh ya. 220, 240-nya itu. Seperti itu untuk Amar. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup di harga 86 menguat 2,38%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokas kemarinnya BGTG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BGTG mantul dari support, sayangnya hari ini dia gagal menembus EMA 20-nya ya, sempat coba tembus namun gagal. Dengan kondisi seperti ini, apakah nanti akan terjadi pola descending triangle, dia naik sebentar aja ke 90.95 dan koreksi lagi. Kuncinya itu asalkan BGTG nggak turun dari 80 itu ya. Kalau turun dari itu berarti dia akan membentuk low baru dan ya berpeluang turun lebih dalam. Kondisi seperti ini juga belum ada sentimen untuk bank digital. Menurut saya juga teknik rebound biasa, dan setelah itu mungkin naik satu candle lagi, dan setelah itu, dan kemungkinan naik satu candle lagi, setelah itu akan ada koreksi lagi ya. Kalaupun mampu naik satu candle, malah bisa ada koreksi ya. Untuk BGTG kita lihat aja hari ini mampu nggak dia menembus resisten minor EMA 20 di 90 itu untuk BGTG. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BANK yang ditutup di harga 1335, terkoreksi 0,37%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokas sebenarnya BANK ada sedikit akumulasi tapi likuiditas kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal volume besar belum kemana-mana. Nah ini ya paling jeleknya itu kalau dia sudah bermain di range pendek ya. Maksudnya pendek itu naik turunnya tuh mepet ya, paling 10-20 poin turun lagi. Beda cerita naik turunnya candlenya itu lebih panjang, dan kondisi seperti ini bisa aja tiba-tiba ada buangan nanti ya. Kalaupun Bapak Ibu yang ada beli ya, supportnya itu 1300, jangan tutup di bawah itu untuk BANK. Risknya peluang besar kalau jebol 1300 itu bakal turun lebih dalam untuk BANK. Seperti itu untuk BANK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BEFIK yang ditutup di harga 103 menguat 3%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas semuanya BEFIK ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BEFIK mantul dari support juga harga psikologis dan dengan volume besar. Kalaupun besok naik ya 110 itulah. Menurut saya sih belum saatnya juga naik tinggi, tapi ya kalau Bapak Ibu ada beli di support ya pertimbangkan stop loss kalau dia tutup di bawah 100. Itu ya pakai 100 saja ya harga psikologisnya. Nah ini pokoknya dia turun berarti membentuk low baru. Ya udah tinggal ini volume besar, semestinya ada tarikan satu candle lagi untuk naik lebih tinggi, berat ya. Kemungkinan juga 110 kepantok untuk BEFIK. Jadi manfaatin kalau Bapak Ibu beli di bawah dan bisa profit hari kemarin dan hari ini dia naik ya pasang trailing stop atau TP aja profitnya. Seperti itu untuk BEFIK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Baca yang ditutup di harga 131 menguat 0,76%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di customernya Baca ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Baca jelek ya, konsolidasinya range pendek. Tiba-tiba ada buangan. Itu paling males saya kalau saham lagi bergerak seperti ini. Ini contohnya juga seperti NetTP ya. NetTP itu konsolidasi terus. Nah, tiba-tiba nanti ada buangan nih. Ini kalau NetTP ini hari ini tuh harus rebound tembus 220, kalau nggak jelek ya untuk NetTP. Seperti itu juga untuk Baca ya. Udah dari bulan lalu dia konsolidasi range pendek. Jadi lama nunggunya. Kalau sabar ya silahkan aja. Ini ya, pertimbangkan stop loss kalau dia sampai tutup di bawah 120 berapa nih? 128 ya untuk Baca. Seperti itu untuk Baca. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BCIC yang kembali ARB setelah kemarin ARB juga ke harga 157. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas mainnya BCIC di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BCIC 2 kali ARB, dia naik juga, volumenya kecil nih kelihatannya. Volume kecil tapi tarikannya arah terus di atas mulai dibuang-buangin dan turun. Menurut saya sih besok tuh ada peluang rebound. Coba kita lihat ya ARB-nya ke berapa nih. Pas kebetulan di mana? Nah, di area 146. Ini menarik, ada peluang rebound, tapi disclaimer on ya, on. Dan hati-hati kalau dia terus ARB ya jangan titip sendal lah, tunggu bangun aja. Gimana lihatnya ya, lihat running trade atau lihat stock price untuk sahamnya. Kalau dia bangun, over pindah ke bid ya nekat. Cuman resikonya kalau tiba-tiba di ARB kan lagi, nah bisa sangkut tuh high risk lah pokoknya. Tapi
menurut saya BCIC ada peluang besok rebound. Tapi disclaimer on ya, bangun dari ARB maksudnya. Dan ini saham high risk. Jangan ditelan mentah-mentah dan juga keputusan jual beli di tangan masing-masing untuk BCIC. High risk dan bukan rekomendasi. Seperti itu untuk BCIC. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GRS yang ditutup di harga 89 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, nggak ada jual beli. Kalau dia bekerja semarnya, AGRS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGRS di area support 8990 ya masih bisa ditoleransi, tapi dia minggu ini sudah membentuk low baru di 86. Perlu hati-hati kalau hari ini dia turun di bawah 87, tutup di 86, 85, tinggalin aja. Hari ini harus rebound untuk AGRS kalau mau bagus ya. Karena dia udah 3 kali mencoba support dan mantul terus. Dan terakhir membentuk doji. Jadi kalau besok sampai tutup di bawah support berarti yang jaga nggak ada. Udah gitu aja, sesimpel itu. Cuman memang psikologis retail ini, trader seperti saya dan juga Bapak Ibu dan teman-teman yang lain tuh biasa muncul harapan. Ini kayaknya naik besok deh. Bisa aja nih false break dan dia kemarin besok rebound. Ya biasa seperti itu yang sering ganggu psikologis. Terus ternyata besoknya turun lagi dalam. Karena udah terlalu jauh jadi nanggung kan. Biasanya nggak mau cut loss, turun makin dalam dan makin nyangkut. Biasanya pakai average down, tapi sahamnya malah terus turun. Ya makin dalam makin average down. Ya sebaiknya hindari kalaupun memang Bapak Ibu berharap. Misalnya hari ini dia turun ya di 86, 87. Bapak Ibu berharap ya besok Jumat. Kalau besok Jumatnya turun lagi ya udah tinggalin cut aja. Resiko udah ya. Kalau nggak mau rugi waktu. Tapi kalau mau rugi waktu ya bisa aja untuk saham-saham Big Bang, LQ45, ASII, Telkom ya bisa. Rugi waktunya nggak masalah, dapat dividen. Dan juga kalau nanti ISG recovery, ya mereka juga pasti yang narik. Udah, sesimpel itu. Kalau saham-saham seperti ini, momentum naiknya tuh kalau ada sentimen aja. Kalau ada yang mampir, ada news bagus, sektornya ya baru naik. Kalau nggak ya nggak kemana-mana. Itu ya. Sayangnya rugi waktunya itu bisa lebih lama. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.